Yeah, okay. Good evening. Okay, so we have new student here. Okay, good evening everyone. So tonight we are going to start our class. Ya, kita akan belajar chapter 3 ya. Nah, chapter 3 itu judulnya Would You Like to Come ya. Would you like to come? Nah, biasanya would you like to come itu dipakai untuk apa? Ada yang tahu nggak? Would you like to come itu biasa ini kita pakai kalimat ini untuk apa? Ada yang tahu? Ini ya, di sini. Would you like to come? Nih. Ya. Ya, would you like to come itu kita biasa pakai untuk mengundang. Mengundang ya teman kita atau mengundang apa siapa gitu ya. Misal kamu mau nggak datang ke misalnya pesta saya gitu ya. Would you like to come to my party gitu kan. Ya, would you like to come to my party? Apakah kamu mau datang ke pestaku? Ya, jadi kalau nanti teman-teman di sini nih, kalau mau panggil ngajak temennya orang bule nih misalnya ya. Misalnya Mister atau Sir ya manggilnya Sir, would you like to come to my party gitu. Mister kamu nggak datang ke pestaku gitu ya. Boleh dipraktekin ya. Jadi kalau kita mau mengundang seseorang kita bisa pakai would you like to come. Nah, itu adalah judul dari chapter 3. Ya. Nanti kita akan bahas beberapa expression atau cara ya untuk mengundang itu gimana. Terus nanti kita juga mau belajar bagaimana cara menolaknya ya. Jadi kalau kita misalnya nggak bisa memenuhi panggilan atau undangan itu bagaimana cara menyampaikannya gitu kan, atau istilahnya decline atau reject invitation. Jadi nanti kita akan pelajari itu, oke? Lalu agenda kita malam hari ini yang pertama saya akan mengulangi secara cepat. Jadi untuk chapter 1 ya, bab 1 dan bab 2. Ya, jadi untuk Mbak Lili atau Mbak Wahyu juga mungkin baru online malam hari ini nggak ketinggalan ya, bisa juga nanti ya saya ulang sekilas, atau enggak untuk Mbak Lili dan Mbak Wahyu yang mungkin baru pertama kali ini ikut kelas bisa lihat rekamannya di YouTube ya. Jadi setiap selesai kelas selalu saya dan tutor-tutor lain juga akan selalu rekam dan posting di YouTube. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa online gitu kan, bisa menyaksikannya lewat YouTube anytime ya, kapan saja bisa. Nanti Mbak Lili, Mbak Wahyu yang pertemuan sebelumnya nggak bisa online bisa lihat lewat YouTube ya. Oke. Terus nanti agenda yang kedua adalah ya kita akan belajar cara mengundang ya. Invitation itu artinya undangan ya. Invitation itu artinya undangan. Kemudian yang ketiga kita akan belajar mengenai procedural text ya, procedural text. Jadi chapter 1 kita belajar mengenai apa? Masih ingat nggak? Recount ya kan? Recount text. Lalu chapter 2 kita belajar mengenai narrative text ya kan. Lalu yang ketiga kita akan belajar procedural text. Nah, apa itu procedural text? Nanti ya kita pelajari sama-sama. Lalu yang keempat kita akan belajar mengenai imperative sentence. Ya, imperative sentence itu kalau kita boleh terjemahkan itu semacam kalimat perintah ya. Itu semacam kalimat perintah ya. Imperatif itu kalimat perintah. Jadi kita memberikan instruksi ya, itu kita sebutnya imperative sentence. Nanti juga kita akan pelajari mengenai imperative sentence ya. Oke, pertama saya akan review untuk bab 1 dan bab 2. Nah, di bab 1 itu kan di pertemuan pertama ya, saya membahas mengenai tenses ya. Tenses itu penting sekali ya. Jadi boleh dikatakan bahwa
tenses itu apa ya istilahnya, rohnya bahasa Inggris. Karena di bahasa lain kita nggak mengenal tenses, setahu saya ya. Jadi kayak Mandarin ya, bahasa Cina itu nggak ada tensesan. Bahasa Indonesia juga nggak kenal tenses ya. Terus Jepang juga nggak pakai tenses ya. Bahasa Inggris yang pakai tenses. Jadi tenses itu boleh dikatakan penting. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Inggris ya, tenses itu harus kita matengin ya, harus kita pahamin. Ya, paling nggak kalau kita menguasai tenses itu 70% lah kita berarti sudah memahami bahasa Inggris ya. Nah, tenses itu apa? Tenses itu sebenarnya adalah boleh diterjemahkan semacam apa ya? Fungsi yang kita gunakan, jadi kayak apa ya? Perubahan kata kerja ya, perubahan bentuk kata kerja yang mengikuti bentuk waktunya. Ya, jadi kalau misalnya sekarang, besok, kemarin itu lain. Kalau dalam bahasa Inggris itu lain. Nah, contohnya seperti ini. Kita bandingkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Jadi misalnya ini dalam bahasa Indonesia ya, ada kalimat seperti ini. Hari ini saya makan nasi. Ya, hari ini saya makan nasi. Hari ini ya. Lalu misalnya kita mau ngomong, kemarin saya makan nasi. Terus kita juga mau ngomong, saya sudah makan nasi. Terus sekarang saya sedang makan nasi. Nah, kalau kita lihat di sini kan kata kerjanya yaitu makan itu nggak berubah, ya kan? Mau makannya hari ini, mau makannya kemarin, mau sudah makan, itu semua sama, bentuknya ya makan, nggak jadi mikin, nggak jadi mokon, nggak jadi mukun ya, tetap sama. Jadi tidak mengenal tenses. Nah, ini bedanya. Nah, kalau Inggris ya, bahasa Inggris kita lihat. Nah, kalau misalnya makannya hari ini ya, today kan, hari ini kan today ya. Today I eat ya, today I eat rice. Hari ini saya makan nasi. Pakainya eat ya. Anda perhatikan eat. Oke. Lalu kalau kemarin makanya ya yesterday itu kemarin kan. Yesterday I ate rice. I ate rice ya, bukan eat lagi. Anda lihat bentuknya berubah kan? Dari eat ya kan jadi at. Ya, nggak sama ya. Lain kalau bahasa Indonesia kan sama, makan ya tetap makan, tidak berubah gitu kan. Nah, Inggris berubah jadinya at. Eat berubah jadi at. Oke. Terus lagi kalau mau ngomong saya sudah makan nasi. I have eaten rice. I have eaten rice. Jadi berubah dari eat berubah jadi at, berubah jadi eaten. Nah, Inggris itu berubah-ubah ya, nggak kayak bahasa Indonesia, tetap. Lagi, misalnya gini, sekarang saya sedang makan nasi. Now I am eating rice. Now I am eating rice. Jadi berubah lagi, jadinya eating ya kan. Kalau bahasa Indonesia tetap makan ya, tidak berubah, sama. Nah, itulah maksudnya tenses ya. Jadi tenses itu perubahan kata kerja. Ya, bentuknya berubah dari eat, at, eaten. Nah, makanya di bahasa Inggris itu kita mengenal ada istilah verb 1, verb 2, dan verb 3. Dan ada juga verb ing ya. Yang paling bawah ini kita sebutnya verb ing. Ya, ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Indonesia nggak ada. Ya, makan ya makan semua, nggak berubah-ubah. Nah, itulah tenses seperti itu. Nah, di dalam bahasa Inggris itu total ada 16 tenses. Ya, ada simple present, ada simple past, ada present perfect, ada present continuous ya, lain-lain. Ya, tensesnya ada 16 totalnya. Ya. Oke. Yang sudah kita pelajari adalah simple past tense. Ya, jadi past itu artinya suatu bentuk kata kerja sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu
kejadian itu terjadi di masa lampau. Jadi sudah lewat. Jadi kalau kita mau cerita yang sudah lewat, itu kita pakainya apa? Simple past tense. Ya, kita pakainya simple past tense. Jadi nggak boleh pakai simple present tense. Salah itu. Ya, karena simple present tense itu untuk fungsinya untuk yang ini kan, yang pertama ya, hari ini. Jadi nggak boleh pakai simple present tense. Harusnya pakai simple past tense. Ada rumusnya. Jadi kalau rumus itu nggak cuman di matematika, nggak cuman di fisika, ya, tapi di bahasa Inggris pun juga ada rumus. Ya. Makanya Inggris juga perlu mengingat-ingat ya, rumusnya juga ada karena ya kan. Nah, untuk rumusnya adalah seperti ini. Ya, jadi kalau kalimat itu positif, itu seperti ini, subjek, verb 2, kemudian objek. Ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan kan. Jadi di bahasa Inggris itu ada verb 1, verb 2, verb 3 ya kan. Nah, kalau past itu menggunakan verb 2. Ya, jadi kalau past itu menggunakan verb 2 ini. Kalau past tense itu menggunakan verb 2. Nah, kalimat positif itu contohnya kayak apa? Misalnya gini, saya makan nasi, itu positif. Ya, saya tidur, itu positif. Saya membaca buku, itu positif. Nah, kalau yang negatif itu ada tidaknya. Ya, misalnya gini, saya tidak makan nasi, itu negatif. Saya tidak tidur, itu negatif, karena ada tidaknya. Ya, saya tidak membaca buku, itu negatif. Nah, kalau negatif itu gampang ya. Kalimat negatif ini. Yang kedua itu tinggal kita kasih did not. Ya, did not. Lalu verbnya ya itu kembali ke verb 1, nggak boleh pakai verb 2. Ya, jadi kalau kalimat negatif itu pakainya verb 1. Lalu ada juga kalimat tanya ya, interrogatif. Kalimat tanya, interrogatif. Ini juga gampang ya. Tinggal did-nya dipindah ke depan ya. Did-nya ini dipindah ke depan. Tapi jangan dikasih not ya, not-nya jangan diikutin. Ya, did subjek verb 1 objek. Jadi kayak misalnya gini, apakah kamu tidur? Ya, itu kan kalimat tanya kan, benar kan? Apakah kamu tidur? Apakah kamu membaca buku? Apakah kamu makan nasi? Nah, itu kan kalimat tanya. Ya. Saya tulis deh contohnya di sini ya. Misalnya tadi kalimat positifnya I membaca ya. Jangan membaca, nanti Anda. Oke, membaca nggak apa-apa deh. I read a book yesterday ya, kemarin. Ya, saya membaca buku kemarin. Itu kalimat positif. Jadi I read. Jadi kalau bahasa Inggris itu verb 1-nya read ya, R-E-A-D, verb 2-nya read, tapi tulisannya sama. Ya, read. Tapi cara bacanya lain, ya. I read a book yesterday. Ya, saya membaca buku kemarin. Atau kemarin saya membaca buku juga boleh ya. Yesterday I read a book boleh. Nah, ini kalau kita jadikan kalimat negatif menjadi I, kemudian apa? Dikasih did kan? Did, lihat rumus ya. Dikasih did, kemudian dikasih not, ya. Lalu verb 1 ya. Verb 1-nya read adalah read. Tulisannya sama, tapi cara bacanya lain ya. Itu namanya kita sebutnya homograf. Ya, di dalam bahasa Inggris pun kita juga mengenal homonim, homograf, homofon ya. Jadi kalau homograf itu artinya tulisannya sama tapi bacanya lain. Ya. Bahasa Inggris juga seperti itu ya. Jadi verb 1-nya read, verb 2-nya read, verb 3-nya read. Tapi tulisannya sama. Ya, tulisannya kayak gitu. Ya, terus misalnya lagi kalimat tanya.
apakah kemarin kamu atau apakah kemarin saya membaca buku? Ini kurang book ya. Nggak bisa dipindah, yaudah. Berarti ya betul, did I atau did you boleh ya. Did I read a book yesterday? Apakah saya membaca buku kemarin ya? Atau enggak, I-nya diganti you juga boleh ya. Did you read a book yesterday? Itu juga boleh. Ya, oke. Ya, mungkin koneksinya lagi nggak bagus, jadi putus-putus. Oke ya. Nah, itu kalimat past tense. Jadi past tense itu untuk masa lalu ya. Jadi kalau kita mau cerita kejadian kemarin, itu pakainya past tense. Yesterday itu kan kemarin, sudah lewat kan, berarti pakainya simple past tense. Yang negatif ini kan, I did not read a book yesterday. Ya, saya tidak membaca buku kemarin. Nah, ini kalau di bahasa Inggris itu kata keterangan waktu itu boleh ditaruh di mana aja ya. Boleh ditaruh di depan, boleh ditaruh di belakang, boleh. Tapi kalau di Chongwen nggak boleh ya. Di Chongwen harus di depan. Ya kan, kalau di Chongwen kan kata keterangan waktunya harus di depan kan. Ming Tian, Wo Yao gitu kan, nggak boleh. Wo Yao, Ming Tian kan nggak boleh ya kan. Harusnya di depan. Nah, kalau bahasa Inggris boleh ya kan. Kalau bahasa Inggris boleh, keterangan waktunya itu boleh ditaruh di depan, boleh di belakang, boleh. Jadi kalau negatif ya, saya ulangi lagi untuk Mbak Susanti. Jadi kalau negatif kan rumusnya subjek ya kan, subjeknya kan I. Jadi subjek itu kan orangnya. I ya kan. Kemudian rumusnya dikasih did dan not. Ya, kemudian did not tidak ya, did not itu artinya tidak. Did not ya, kemudian verb 1. Verb 1-nya membaca adalah read. Read ya kan. I did not read, objeknya a book. Jadi objek itu bendanya apa? Ya, bendanya apa? Kemudian kita boleh kasih kata keterangan waktu. Kata keterangan waktunya yesterday. Jadi ini kalau diterjemahkan, saya tidak membaca buku kemarin. Atau kemarin saya tidak membaca buku. Jelas? Ada pertanyaan nggak? Oke. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi ke ini tadi. Nah, tadi kan saya sempat jelaskan bahwa bahasa Inggris itu kan ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3 gitu kan. Ya, ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Ya, jadi kalau verb 1 itu biasanya dipakai untuk simple present, ya, hari ini. Kemudian verb 2 itu dipakai untuk simple past, masa lalu. Kemudian verb 3 itu dipakai untuk present perfect. Ya. Nah, kita fokus ke verb 1 dan verb 2 dulu ya. Verb 3-nya nanti kita akan pelajari nanti. Nah, dalam perubahannya itu ya, dari verb 1 ke verb 2 ke verb 3 itu ada dua macam. Ya, perubahannya ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah yang reguler. Reguler ya. Yang ini ya, reguler. Ya, perubahan yang reguler. Reguler verb istilahnya. Nah, itu gampang sekali. Ya, caranya hanya ditambahi ed belakangnya. Contohnya gini, study. Study itu kan belajar ya. Itu verb 1.
verb 2-nya berubah menjadi studied. Ya, tinggal ditambahi ed aja belakangnya. Itu yang reguler. Misalnya lagi cook, memasak, ya, memasak. Itu juga reguler, ditambahi ed. Lalu play juga sama, ditambahi ed. Ya. Lalu watch, ya, menonton, itu juga sama, reguler, ditambahi ed. Nah, itu yang reguler. Reguler itu gampang ya, cuman ditambahi ed aja. Ya. Terus, nah ini perubahan yang kedua itu adalah perubahan yang irregular. Irregular. Jadi irregular itu artinya tidak beraturan. Perubahannya tidak beraturan. Nah, ini saya ada daftarnya, ya, ada tabelnya di sini nih, ya. Nanti Anda boleh silahkan dicek sendiri, ya, daftar apa aja yang termasuk dalam irregular. Ini harus Anda hafalin, ya, nggak bisa di logika, ya, harus dihafalin. Jadi perubahan yang irregular itu harus dihafalin. Nah, contohnya apa? Ya tadi misalnya kayak it. Ya. It itu verb 1, ya kan? Berubah menjadi ate, ya kan? Verb 2-nya ate. Verb 3-nya berubah menjadi eaten. Ya, eat, ate, eaten. Jadi bukan eat, eat it gitu, salah, ya, karena it itu adalah perubahan yang irregular, ya, bukan reguler. Contoh lainnya misalnya kayak read itu juga termasuk, ya. Read, read. Read, read. Membaca, ya. Membaca verb 1-nya read, verb 2-nya read, verb 3-nya read. Tulisannya sama, cuman cara bacanya yang beda. Contoh lain lagi misalnya melihat. Melihat itu verb 1-nya adalah apa? See, ya kan? See you. Jadi see itu artinya melihat. See itu melihat. Itu verb 1, ya. Verb 2-nya berubah menjadi saw. SAW. Lalu verb 3-nya berubah lagi menjadi seen. Ya, seen. Jadi see, saw, seen. See, saw, seen. Nah, ini harus dihafalin, ya kan? Karena sudah ada ketentuannya, ya. Sudah ada ketentuannya dari orang Inggrisnya, ya. Kita hanya terima jadi aja, harus dihafalin. Saya ingat dulu waktu SMP, ya, itu kita ada tugas. Ya, tugasnya adalah ngapalin. Jadi setiap anak itu harus maju satu-satu untuk ngapalin. Dulu kita dikasih sampai 100, ya. 100 daftar, ya. Kita harus ngapalin itu 100-nya, ya. Ya, ini contoh lainnya misalnya kayak Mbak Eka ini. Give itu juga, ya. Give itu artinya memberi. Ya, give itu juga termasuk, ya. Give menjadi gave, ya, menjadi given. Give, given. Ya, betul sekali, ya. Give, given. Berubah, ya. Berubah-ubah. Nah, itu. Sampai sini ada pertanyaan mengenai irregular verb, regular verb. Mbak Kesia, Mbak Susanti, Mbak Lili, Mbak Mugi, Mbak Wahyu. Jelas mengenai ini? Perubahan ini? Ya, jelas, ya, gampang. Jadi ini harus dihafalin. Jadi jangan tanya, Pak, gimana ya, saya bingung. Bingung karena Anda nggak ngapalin gitu loh. Kalau Anda ngapalin, nggak bingung. Oh, maksudnya gitu. Jadi kuncinya adalah Anda harus ngapalin. Ya, nggak bisa otomatis. Ini Anda harus ngapalin. Ya, jadi kalau Anda ngapalin, Anda tahu, oh, ini yang reguler, ini yang irregular. Ya, jadi yang nggak ada di irregular pasti itu reguler gitu loh. Jadi harus dihafalin. Ya, nanti silakan Anda download ini daftarnya, daftar yang irregular di website ini, ya. Lalu berikutnya adalah mengenai
respond to expressions of happiness, sympathy and affection. Oh ya, ini kemarin kan chapter 2 ya, kita belajar mengenai simpati ya, simpati kita ngomongnya ya. Bagaimana kita cara menyampaikan simpati. Jadi simpati itu kayak ungkapan apa ya? Bersimpati itu berarti berapa? Istilahnya apa ya? Bersimpati ya, dalam bahasa Indonesia ya, bersimpati ya. Memberikan perhatian gitulah ya. Ya, jadi misalnya kalau kita mendengarkan good news ya, berita yang baik, gimana sih respon kita? Nah, itu ada misalnya, oh it's really great, I'm so happy gitu kan. Jadi misalnya ada temen nih cerita, wah aku habis misalnya aku habis dapat angpau nih dari Laupan. Ya, itu kan good news ya. Terus Anda bisa bilang, oh it's really great, I'm so happy to hear that, misalnya gitu kan. Wah, bagus ya, aku seneng. Nah, misalnya seperti itu ya. Terus misalnya juga ada teman yang cerita tentang dia lagi happy ya, I'm happy because I get a new boyfriend, misalnya gitu kan. Wah, habis dapat pacar baru, happy, cerita gitu kan. Nah, kita sebagai teman, kita bisa bilangnya gini, I'm delighted to hear that. Ya, yang nomor 2 ini. I'm delighted to hear that. Wah, saya seneng. Delighted itu juga artinya seneng ya, kayak happy ya. I'm delighted to hear that. Saya senang juga gitu kan. Terus kalau misalnya kita dengar bad news ya. Bad news itu kabar buruk. Ya, misalnya teman kita cerita, aduh, my mother is sick now gitu kan. My mother get sick misalnya gitu kan. Lagi sakit nih gitu kan. Nah, ya, Anda bisa bilang gini, oh I'm very sorry to hear that gitu kan. Maksudnya, aduh, kasihan ya gitu ya. Atau kita ya menunjukkan simpati lah ya. Kita bisa bilang, oh I'm sorry to hear that gitu kan. So I wish your mom get well soon. Yeah, your mom will get well soon gitu kan. Cepat sembuh gitu kan. Boleh seperti itu. Terus misalnya kalau misalnya kita mau kasih affection. Jadi affection itu perhatian, yang nomor 6 itu. Ya. Kita mau kasih perhatian untuk teman kita. Kita mau tanya kabar nih. Kita bisa bilang, are you okay? Ya, are you okay? Kamu baik-baik aja kan? Kamu okay kan? Nggak ada masalah kan? Gitu kan? Jadi affection itu perhatian ya. Kalau kita mau kasih perhatian, ya affection itu perhatian. Kita bisa bilang, are you okay? Ya, oke. Okay. Terus misalnya lagi terrible itu maksudnya trouble ya, masalah ya. Masalah. Nah, expression Anda bisa bilang what a terrible situation. Waduh. Ini pertemuan sebelumnya juga sempat ditanyakan Mbak Duna. Jadi what di depan itu, what itu bukan selalu kata tanya ya. Jadi ini ya, what ini. Ya, what ini. Itu bukan selalu kata tanya. Jadi jangan keliru ya. Ya, jadi kalau kita bilang what a terrible situation bukan berarti kita tanya gitu, enggak, tapi itu artinya kayak ungkapan emosional gitu ya. Mungkin bisa kita terjemahkan, oh betapa gitu kan, oh betapa gitu loh ya. What a terrible situation tuh kayak oh betapa situasinya itu sangat buruk sekali ya. Terrible itu bisa artinya buruk ya. Wah, betapa situasinya buruk sekali. What a terrible situation. Nah, oke, terus yang ke-8 itu condolence. Condolence itu bela sungkawa. Ya. Nah, misalnya ada teman kita yang orang tuanya meninggal gitu ya. Ya, kita terus mau ngomong, "Oh, Mbak, saya mau ikut berbela sungkawa," gitu ya. Kita bisa bilangnya, "Please accept my condolences." Please accept my condolences. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ya artinya ya saya turut berbela sungkawa. Ya, please accept my condolences.
Terus, nah ini ada beberapa